Semua ya, berarti semuanya lengkap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Tripel Pitagoras. Ya, Tripel Pitagoras ya yang ada pada PPT ini ya. Nah, tapi sebelum itu ada yang masih ingat nggak dengan pembelajaran sebelumnya? Masih? Oke, masih? Nah, untuk membuktikan apakah kalian masih ingat atau ada yang sudah lupa-lupa nih, Ibu sudah memberikan link di form yang ada di grup atau bisa scan barcode. Di situ ada 5 pertanyaan dan 2 pernyataan yang dapat kalian isi ya. Ibu beri waktunya 3 menit, silahkan diisi secara individu. Oke. Oke, waktunya sudah selesai ya. Ternyata setelah Ibu lihat jawaban kalian semuanya masih pada ingat nih dengan materi sebelumnya. Berarti kalian sudah ada bekal untuk memahami dan melanjutkan materi Tripel Pitagoras. Nah, untuk mengulas kembali nih, jadi teori Pitagoras adalah suatu konsep dalam matematika yang menjelaskan hubungan antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Rumusnya apa di sini? C kuadrat sama dengan M kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dengan yang C-nya itu apa? Sisi kiri Atau hipotensa. Nah, jadi contohnya itu segitiga siku-siku bilangan 3, 4, 5 nih. Nah, misalkan 3, 4, 5 ini apakah benar Pitagoras atau enggak? Gimana rumusnya kalau dimasukin ke rumus? 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, kita kan belum tahu nih ini sama dengan atau kurang dari atau lebih dari kan? Jadi kita teliti dulu ya. Nah, 5 kuadrat berapa? 25. 3 kuadrat? 9. 4 kuadrat? 16. Lalu ini 25. 9 tambah 16? 25. Apakah sama? Sama. Berarti benar ya, ini termasuk teorema Pitagoras. Nah, kalau dengan segitiga bilangan 5, 12, 13, apakah teorema Pitagoras memenuhi nggak? Memenuhi ya. Oke, pintar. Nah, di akhir pembelajaran ini, anak-anak ibu diharapkan mampu menjelaskan pengertian Tripel Pitagoras berdasarkan teori Pitagoras dengan benar. Lalu mampu menentukan Tripel Pitagoras menggunakan rumus nih. Dan yang terakhir, mampu menganalisis pola pembentukan Tripel Pitagoras berdasarkan hasil diskusi kelompok. Nah, jadi nanti di pembelajaran ini ada 3 misi nih. Fungsi yang pertama itu gerbang awal yang telah kalian kerjakan. Lalu yang kedua itu pos ekspedisi, di mana itu diskusi kelompok ya. Nanti akan dibagi kelompoknya. Dan terakhir itu gerbang akhir. Itu nanti akan dikerjakan secara individu. Siap semuanya? Siap. Siap. Jadi apa sih itu Tripel Pitagoras? Jadi ada yang mau bacain Tripel Pitagoras itu apa? Saya Bu. Boleh Pak? Jadi Tripel Pitagoras adalah 3 bilangan bulat positif yaitu A, B, C yang memenuhi teorema Pitagoras yaitu A kuadrat dan B kuadrat dengan C kuadrat. Oke. Tadi bilangan A, B, C yang memenuhi rumus itu yaitu A, B, C. Nah, contohnya tadi bilangan 3, 4, dan 5. Berarti karena dia memenuhi konsep teorema Pitagoras berarti termasuk Tripel Pitagoras. Nah, kalau misalnya yang 5, 12, 13 bagaimana? Apakah memenuhi? Memenuhi. Kenapa tuh seperti itu? Karena 25 ditambah 144 sama dengan 169. Ya, sama dengan 13 kuadrat ya kan hasilnya sama. Oke.
dari bilangan P dan Q. Ini ada rumusnya ya. Untuk yang sisi miringnya itu P kuadrat tambah Q kuadrat, dan sisi siku-siku yang lainnya itu ada 2PQ dan P kuadrat kurang Q kuadrat. Nah, kita contohkan ya, misalnya di sini ada, oh ya, syarat P dan Q ini P lebih dari Q lebih dari 0. Ini contohnya nih ya. Contohnya untuk P-nya ini 2, I-nya 1. Berarti P kuadratnya berapa? 2 kuadrat. Berapa? 4. I kuadratnya 1 kuadrat? 1 sama dengan 5. 5. Lalu 2 dikali 2 kali 1 sama dengan 4. Lalu yang P kuadrat 4 dikurang 1 sama dengan 3. berarti bilangan apa yang terbentuk? 5, 4, 3. Nah, inilah disebut triko Pitagoras ya, sama dan sudah terbukti yang telah kita kerjakan sama-sama. Gitu. Nah, jadi seperti yang telah kita singgung di pertemuan sebelumnya, itu ada banyak manfaat triko Pitagoras nih, atau konsep Pitagoras. Yang pertama itu mengukur tinggi bangunan, lalu menentukan panjang tangga, lalu ada apa lagi? Menentukan jalan keluar titik. Lalu konsolidasi dan bangunan. Jadi Pitagoras ini nggak hanya untuk dihitung di kertas ya di pembelajaran sekolah, tapi ada banyak pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu sudah memberikan kelompok nih dengan masing-masing anggotanya. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, sudah duduk semuanya? Sudah. Jadi untuk kelompok sekarang ini ada perannya masing-masing nih. Ada bagian menghitung, ada bagian menganalisis, dan ada presenternya. Di sini ada, silakan ditulis nama kelompok dan anggotanya. Silakan dibaca petunjuk pengerjaan dan tabelnya nih seperti yang telah Ibu beri contohnya dengan bilangan P yang lainnya. Lalu ada pertanyaan diskusi yang harus kalian jawab dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Ibu beri waktunya 30 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanya aja ya. Semuanya harus aktif ya. Oke. Yang bagi nomor 1. Oh, jadi ya, bagaimana semuanya? Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, sebelum ada yang presentasi nih, kita tepuk semangat dulu dong. Oke, tepuk semangat. Semangat. Bagaimana? Apakah semuanya sudah fresh? Oke, sudah fresh ya. Ibu mau minta kelompok 1 presentasi nih. Siapa yang mau maju? Siapa yang presenter? Boleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari program kelompok 1 untuk hasil KPD yang sudah kami kerjakan, ini hasilnya. Terima kasih. Oke, jadi apa yang kalian temukan polanya? Tadi selalu yang terbesar itu P kuadrat plus I kuadrat. Nah, bagaimana kamu lihat? Apakah sepakat? Sepakat. Apakah jawabannya sama? Sama. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk sekalian. Terima kasih Pak. Silakan duduk lagi. Nah, dari sini apakah ada yang ingin bertanya? Gak ada? Belum ada, Ibu. Oke. Nah, Ibu mau nanya nih, apa sih hal baru yang kalian peroleh dalam pembelajaran hari ini?
Iya, ini Saya hari ini belajar untuk membentuk tipe Pythagoras menggunakan rumus dan tidak perlu mengubah bilangannya satu per satu. jadi kita bisa nentuin apa aja sih dalam hidup kita beres pakai bilangan yang pegang kita tadi ya. Nah, apa sih perasaan kalian hari ini? Sangat senang. Satu. Mana nih? Yang satu, dua, tiga, atau empat? Satu. Berarti happy banget ya? Iya. Iya, happy. Nah, di sini ibu ada ini kartu materi nih. Jadi kalian bisa baca kapan saja dan di mana saja untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan atau latihan soal di rumah ya. Silakan disimpan baik-baik. Iya. Nah, ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Saya Ibu. Boleh, Danian. Triple Pythagoras adalah tiga bilangan yang memiliki kesamaan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Iya, berarti selain itu kita bisa menentukan pakai rumus apa? P kuadrat dikurang Q kuadrat 2PQ P kuadrat tambah Q kuadrat. Iya, dengan yang sisi terpanjangnya yang mana? P kuadrat tambah Q kuadrat. Iya, pintar. Selamat dulu untuk kalian. Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup paham semuanya? Paham. Nah, untuk membantu kalian nih lebih memahami materi hari ini, Ibu memberikan PR nih dilakukan secara mandiri. Silakan dikerjakan masing-masing ya di rumahnya masing-masing. Oke? Dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke, Bu. Nah, bagi yang belum paham, silakan dicoba-coba lagi nih dipelajari lagi di rumah pakai kartu yang telah diberikan dan PR yang telah diberikan ya. Untuk tindak lanjut nanti kita akan mempelajari lagi yang permasalahan lebih kompleks lagi nih dan bagaimana sih kehidupan sehari-hari gitu. Nah, untuk mengakhiri, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasi anak-anak. Semoga semuanya semangat terus ya untuk pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.